Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa Sofa TV dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas, yaitu berkaitan juga dengan ruqyah syar'iyyah, ya, yaitu saat ini kita melihat dan menyaksikan berapa banyak yang dianggap ruqyah akan tetapi keluar dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama, para ahli ruqyah itu sendiri. Maka pada kesempatan ini kita akan menjelaskan, yaitu berkaitan dengan kriteria-kriteria ruqyah syar'i atau ruqyah yang dibolehkan di dalam Islam. Ya. Apa itu ruqyah, para pemirsa? Ruqyah adalah membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Bisa jadi karena dia terkena ain atau mata hasad, sihir atau sengatan, racun atau rasa sakit, sihir, gila, kerasukan dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ruqyah ini di kalangan para dukun atau paranormal, ya, mereka kenal dengan istilah jampi-jampi. Sedangkan yang syar'i, tentunya ruqyah memiliki ketentuan-ketentuan yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Ya. Jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang ada, maka ruqyah tersebut tidak jauh dari jampi-jampi yang dilakukan oleh para dukun atau paranormal. Para pemirsa, para ulama, ya, telah menjelaskan bagaimana ruqyah yang memiliki kriteria. Ya, maka di sini saya akan menyebutkan sebagaimana yang dinukil dari Fathul Majid Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi 3 persyaratan. Ya, jadi memenuhi 3 persyaratan. Dan ini kesepakatan para ulama, kebanyakan para ulama. Ya, jadi ruqyah harus memenuhi 3 persyaratan. Kalau tidak memenuhi 3 persyaratan ini bukanlah ruqyah, maka ini adalah ruqyah mengandung kesyirikan. Yang pertama, bahwa kriteria ruqyah yang harus dipenuhi terutama seorang peruqyah, yaitu yang pertama bacaan ruqyah, ya, yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yaitu bacaan ruqyah harus dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab. Kemudian ruqyah itu sendiri mempunyai bahasanya mudah dipahami, yaitu makna-maknanya, ya. Jadi bukan sembarang bahasa. Biasanya kita mendengar ada pengobatan-pengobatan yang bahasanya aneh,
kedengarannya. Maka di persyaratan yang kedua ini menggunakan bahasa Arab, ya. Dan tentunya makna-maknanya bisa dipahami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu harus yakin, ya. Kita harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan seizin Allah, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. Jadi kita meyakini bukan yang si peruqyah itu menyembuhkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kriteria, 3 kriteria yang harus dipenuhi baru dikatakan adalah ruqyah yang tidak keluar dari Islam. Adapun kriteria ruqyah yang syar'i lebih detail, para ulama telah menjelaskan, ya. Yang pertama tentunya bacaan ruqyah, yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang syar'i yang tentunya ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa-doa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh dibaca. Ini yang pertama. Bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang syar'i yang tidak bertentangan dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Arab, ya, kecuali memang jika kita tidak mampu untuk menggunakannya bahasa Arab, akan tetapi tidak keluar dari makna-makna yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak bergantung pada ruqyah, ya, tidak bergantung kepada ruqyah, karena ruqyah hanyalah sebagai asbab atau sebab yang dapat berpengaruh atau tidak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, isi ruqyah maknanya harus jelas, ya, yang tentunya berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut, yang keempat, yang kelima, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semisal kita meminta kepada jin atau setan. Ini yang kelima. Kemudian yang berikut, yang keenam, tidak mengandung ungkapan-ungkapan yang diharamkan seperti celaan-celaan kepada pasien, celaan-celaan yang keluar dari syariat Islam. Kemudian yang berikut, yang ketujuh, tidak mensyaratkan orang yang diruqyah mesti dalam kondisi yang aneh. Misalnya si pengobat ini mengisyaratkan si pasien harus dalam keadaan berjunub, ya, harus dalam keadaan bernajis, ya, dan berbagai macam. Atau si pengobat ini meminta hal-hal yang sangat aneh, misalnya meminta rambutnya, meminta pakaiannya, meminta fotonya, dan hal-hal yang ini seharusnya tidak ada di dalam ruqyah, dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kriteria-kriteria yang telah disebutkan ini menunjukkan bahwa bagaimana kita dapat menilai praktek ruqyah yang benar, ya, atau praktek ruqyah yang tidak benar, ya. Dengan apa kita bisa mengetahui? Yang tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Jika si dukun menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, menggunakan doa yang tidak dipahami misalnya, atau menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita oleh pasien dipindahkan kepada si hewan, ini biasa terjadi, banyak terjadi, maka jelas kita katakan praktek dukun tersebut adalah bermasalah. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bermasalah lagi jika di dalamnya menggunakan jampi-jampi, ya, yang tentunya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti meminta tolong kepada jin, atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin tentunya, ya. Yang seperti ini jelas merupakan kesyirikan
dan merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi yang dikehendakinya. Para pemirsa, pada kesempatan ini Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata dalam sebuah hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala sir." Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan. Hadis ini menunjukkan bahwa ada jampi-jampi atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Namun tidak semua demikian, karena ada mantra-mantra seperti makna-makna yang mudah dipahami, yaitu berasal dari ungkapan-ungkapan atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak mengandung kesyirikan. Para pemirsa Sofa TV dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari berbagai tipu daya setan dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi para pecandu atau yang masih mendatangi para dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Semoga dijauhkan kita dari bala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.